Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan membahas uji kompetensi 6 bab Pitagoras materi kelas 8 semester 2 yang ada di buku paket halaman 47 sampai dengan 48 untuk nomor 11 sampai dengan nomor 15. Untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 10, Kanisa sudah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Bagikan kesan-pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Oke, selanjutnya soal nomor 11. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70 cm, keliling segitiga tersebut adalah, di sini kita punya segitiga siku. Katanya sisi sikunya itu ada 4A, kemudian ini adalah 3A, dan hipotenusanya adalah 70 cm. Tuh ya. Nah, yang ditanyakan adalah keliling segitiganya. Nah, untuk mencari keliling segitiga kita harus cari dulu nilai A. Gimana cari nilai A-nya? Dia kan segitiga siku-siku. Jadi akan berlaku teorema Pitagoras. Bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Berarti dia 3A kuadrat ditambah sisi penyiku satunya lagi 4A kuadrat, kan ini akan sama dengan hipotenusnya adalah 70 kuadrat. Nah, 3A kuadrat. 3 dikuadratkan 9A kuadrat. A kuadrat. Ditambah 4A dikuadratkan. Berarti 4 kuadrat adalah 16A kuadrat. Sama dengan 70 kuadrat. 70 kuadrat itu berapa? 4009A. Selanjutnya 9A kuadrat ditambah 16A kuadrat. 9 tambah 16 berapa? 25A kuadrat. Sama dengan 4900. Selanjutnya A kuadrat nih sama dengan ini, kita masuk ke operasi aljabar ya. 4900 dibagi 20 nih. Kanisa lanjutkan di sini ya. Jadi A kuadrat itu sama dengan 4900 dibagi 25, hasilnya 196. Maka A sama dengan akar dari 196. A sama dengan akar dari 196 berapa? 14. Satunya sentimeter. Oke, A-nya adalah 14 cm. Jadi kalau 4A berapa? 4A ini berarti sama dengan 4 dikali 14. Berapa? 4 kali 14 berarti 6 cm. Kemudian yang 3A. 3A ini berarti 3 dikali 14. Sama dengan 3 kali 14 berapa? 42 cm. Nah, kita udah dapat sisinya itu adalah 70, 56, dan 42. Ya, berarti tinggal kita hitung. Keliling segitiganya itu adalah 22 ditambah 56 ditambah 70 dengan 168. Satunya adalah sentimeter. Jawabannya adalah C. Selesai. Selanjutnya nomor 12. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, di sini kita ngomongin arah ya. Ada utara, terus ada berlayar ke barat. Karena di sini kita ngomongin arah, jadi Kanisa akan menggambarkan dua arahnya ya. Jadi arah itu yang ke atas ini utara. Kemudian yang kanan ini timur. Bawah ini adalah selatan, ini adalah barat. Nah, katanya kapal ini berjalan ke arah utara. Jadi misalkan ini adalah titik awal kapal ya. Posisi awalnya adalah A. Kemudian dia berjalan ke arah utara. Berarti dia ke atas ya. Atas katanya gitu. Jauh 11 km. Kemudian, anggap aja di sini kita kasih titik B ya. Dia bergerak ke arah barat. Barat berarti dia ke kiri sejauh 9 km. Nah, sampailah di titik C. Nah, yang ditanyakan adalah jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir. Tadi dia berangkat dari titik A dan titik akhirnya di titik C. Jadi kita akan cari jarak
dari A. Kita akan cari jarak dari A ke C. Nah, ini kita akan cari ini berapa jaraknya. Nah, ini kan berlaku Pitagoras karena dia membentuk segitiga siku-siku. Perhatikan, jarak yang kita cari adalah dari A ke C. Dia ada di seberang sudut siku-siku. Berarti dia adalah hipotenusa. C ini adalah hipotenusa. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Sisi penyikunya ditambah sisi penyiku satunya lagi adalah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB-nya ini berapa? 11 km ya. 11 kuadrat ditambah BC-nya adalah 9 kuadrat. AC sama dengan akar dari 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC sama dengan akar dari 11 kuadrat berapa? 121. Ditambah 9 kuadrat berapa? 81. AC sama dengan akar dari 121 ditambah 81. Hasilnya ada 202. Udah ada ya, 202. Satuannya kilometer. Jadi jawabannya jarak dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah akar 202 km. Ini adalah akar 202 km. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 13. Luas trapesium pada gambar di samping adalah, di sini ada trapesium. Untuk memudahkan, Kanisa akan kasih nama dulu ya si trapesiumnya. Misalkan trapesium A, B, C, D. Lalu di sini juga Kanisa akan kasih nama titik ini adalah titik O ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini sudah dikasih ada yang panjangnya sama nih. Jadi ya trapesium sama kaki. Ini 13 inch. Maka di sebelah kiri juga ada 13 inch. Kemudian ini 5 inch adalah panjang dari sini ya. Kita buat garis lurus juga dari atas. Nah, panjang dari sini ke sini itu juga adalah 5. Panjang dari tengah ini yang garis hijau dia akan sama dengan yang ini ya, yaitu 18. Jadi kalau di total dari titik A ke titik B, ini panjangnya adalah 5 tambah 18 tambah 5, yaitu 28. Nah, selanjutnya rumus luas dari trapesium. Luas trapesium. Luas trapesium itu apa? Luas sama dengan ya, A ditambah B, ini adalah sisi atas, ditambah sisi bawahnya, dibagi 2, dikali tinggi trapesium. Maka luas sama dengan, sisi atasnya di sini siapa? Nah, ini adalah sisi atasnya ya, 28. Jadi dia adalah 28 ditambah sisi bawahnya siapa? Nah, sisi bawahnya ini ya, 18. Tambah 18. Dibagi 2 dikali tingginya yang mana? Tingginya adalah tinggi ini ya. Nah, tingginya udah ada belum? Belum ada. Jadi kita harus cari dulu tingginya. Perhatikan baik-baik. Ini membentuk segitiga siku. Mana hipotenusnya adalah 13, sisi penyikunya adalah 5. Maka yang ditanyakan tingginya. Ingat triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Berapa? 5, 12, dan 13. Ya, 5-nya. Sisi penyikunya adalah 5 dan 12, hipotenusanya adalah 13. Jadi tingginya di sini adalah 12 inch. Oke. Triple Pitagoras gimana? Kalian udah hafal belum? Kalau misalkan masih belum hafal, Kanisa sudah berikan 30 contoh bilangan triple Pitagoras yang ada di video sebelumnya. Kalian bisa cek video yang ada di pojokan kanan atas atau video yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita udah dapat tingginya adalah 12. Jadi tingginya adalah 12. Nah, kita tinggal hitung ya. Maka sama dengan, ini bisa kita coret ya, 12 sama 2. Kita bagi 2, ini berarti 6, di sini 1. 28 ditambah 18, hasilnya adalah 46. Dikali 6 dibagi 1. Jadi sama dengan 46 dikali 6. 46 kali 6. Berarti sama dengan 276. Satuannya adalah inch kuadrat. Selesai. Atau jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya soal nomor 14, yaitu
Kubus KLMN PQRS di samping memiliki panjang rusuk 13 cm. Panjang KM adalah, ditanyakan adalah panjang KM. Misalkan buat garis KM dulu ya, K ke M. Garis KM-nya ya, adalah garis KM. Buat dia putus-putus. Nah, ini garis KM-nya. Perhatikan baik-baik, di sini kita dapat dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga, dua buah segitiga siku-siku. Ada segitiga apa aja? Segitiga PHM. Nah, siku-sikunya di K, lalu segitiga siku-siku yang kedua yaitu segitiga KLM dengan siku-sikunya di L. Kasih tahu nih, panjang rusuknya ada 13 cm, jadi ini 13, ini juga 13. Ditanyakan adalah panjang KM. Oke, dari sini kita masukkan dulu ke segitiganya ya. PK ini panjangnya adalah 13. Terus PM udah dikatakan belum. KM belum. KL di sini 13. LM juga di sini adalah 13 cm. Nah, yang ditanyakan adalah KM. Oke, karena yang tanyain KM, jadi kita tinggal fokus dari satu segitiga siku-siku yang ini aja ya. Nah, yang ini aja. Yang satunya bisa kita abaikan. Oke, perhatikan segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah KM. Jadi, KM kuadrat, KM ini adalah hipotenusa karena ada di seberang sudut siku-siku. Jadi sama dengan sisi tegaknya siapa aja? LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Ini berarti KM kuadrat sama dengan LM-nya berapa? 13 kuadrat ditambah KL juga 13 kuadrat. Jadi KM sama dengan akar dari 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat. KM sama dengan akar dari 13 kuadrat ditambah dengan 13 kuadrat. Dia sama dengan 13 kuadrat dikali 2. Ya, KM sama dengan 13 kuadrat diakarkan jadi 13. Sisanya akar 2. Akar 2 kan nggak bisa diakarin ya, jadi tulis saja akar 2. Satuannya adalah sentimeter atau jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 15. Nilai X yang memenuhi gambar di samping adalah, ini kita akan mau cari nilai X. Gimana cari nilai X-nya? Kita lagi belajar bab Pitagoras. Jadi petunjuknya kita pasti menggunakan Pitagoras. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah segitiga ya, yang sebenarnya di dalamnya ada dua buah segitiga ya. Jadi di sini kita punya dua buah segitiga siku-siku. Nah, untuk memudahkan, saya akan kasih nama setiap titiknya. A, B, lalu yang tengah ini kan bisa kasih titik O. Oke, di sini berarti kita punya dua segitiga siku-siku AOB dan segitiga siku-siku AOC. Oke, untuk mencari nilai X kita harus tahu dulu panjang AO. Panjang AO. Kita perhatikan dulu segitiga siku-siku yang pertama. Nah, segitiga AOB. Perhatikan, dia punya hipotenusanya adalah 17, lalu sisi tegaknya adalah 15. Ini triple Pitagoras ya, triple Pitagoras 8, 15, dan 17. Ya, hipotenusanya 17. Jadi yang belum ada adalah 8. Jadi di sini panjang O adalah 8 cm. Siapa yang belum hafal triple Pitagoras? Ayo. Yang belum hafal triple Pitagoras, Kanisa udah kasih 30 contoh bilangan triple Pitagoras di video sebelumnya. Kalian bisa cek link video yang ada di pojok kanan atas atau yang ada di kolom deskripsi ya. Kanisa udah kasih loh. Ayo, hafalin biar kalian gak usah capek-capek ngitung pangkat-pangkatan lagi. Oke? Nah, sekarang udah dapet AO-nya. Berarti kita bisa perhatikan segitiga yang kedua. Nih, segitiga AOC. Nah, kalau ini kita harus ngitung. Oke? Yang ditanyakan adalah X. Nah, 3X dikurangi 5 di sini adalah hipotenusa. Jadi kita bisa catat dia 3X dikurangi 5 dikuadratkan itu harus sama dengan sisi penyikunya siapa aja? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sebenarnya di sini juga ada yang memudahkan ya. Triple Pitagoras lagi. 6, 8. Triple Pitagoras dengan siapa? 10. Bener banget. Ini jadi harus 10. Oke, 3X dikurangi 5 itu harus 10. Jadi 3X dikurangi 5, dia harus sama dengan 10. 3X kurang 5, berarti 3X sama dengan 10, negatif 5-nya kita pindah ruaskan, jadi positif 5. 3X sama dengan 10 tambah 5, 15.
ya. X sama dengan 15 dibagi 3. X sama dengan 15 bagi 3 berapa? 5. Selesai. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, kalau hafal triple Pitagoras, gak usah capek-capek ngitungnya. Kalau nggak hafal gimana nih? Nah, ini kalau nggak hafal triple Pitagoras, kita bisa cari pakai cara yang sebelah kiri ya. Kanisa akan lanjutkan. 3x dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oke, ini nggak akan Kanisa uraikan dulu ya, karena kita bisa akarkan nanti. Kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat adalah 36, ditambah 8 kuadrat adalah 64. Jadi, 3x dikurangi 5 kuadrat itu sama dengan 36 tambah 64. Dia adalah 100. Tuh. Nah, kuadratnya ini kita pindahkan. Berarti 3x dikurangi 5. Kuadratnya kita pindahin jadi akar dari 100. Oke, jadi 3x dikurangi 5 ini sama dengan akar dari 100 berapa? 10. Nah, ini bentuknya udah jadi sama ya kayak ini. Oke. Udah sampai ke sana. Jadi kalau kita hafal triple Pitagoras, kita menghemat sekali perjalanan untuk menghitung ya. Nah, kalau udah dapat 3x kurang 5 sama dengan 10, kita bisa lanjutkan nih, ya kan? Sama seperti yang di sebelah kanan. Akan diperoleh juga x-nya sama dengan 5. Oke?